Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Saat Bayan tak sengaja melihat ke samping kiri. Kebetulan ia melihat toko senjata dengan bangunan yang sangat tua dan terlihat rapuh. Mata Bayan langsung menjadi cerah. Keberuntungan selalu berpihak kepadaku, gumam Bayan langsung berjalan santai. Permisi, apakah ada orang di sini? Bayan sedikit berteriak karena saat ia sampai ke dalam tidak ada seorang pun yang terlihat. Ceklek, kriet, kriet. Maafkan aku paman, aku tadi habis mengambil kayu bakar. Seorang anak kecil berusia 14 tahun datang langsung meminta maaf lalu menambahkan. Selamat datang di toko senjata rapuh kami, silahkan pilih apa yang paman suka. Wajah Bayan terlihat suram saat dipanggil paman. Padahal umur mereka terpaut 3 tahun, dan kebetulan minggu depan umur Bayan menjadi 18 tahun. Panggil saja aku kakak. Aku kesini ingin membeli semua anak panah yang ada di toko ini. Apakah ada? Mendengar ucapan Bayan, anak tersebut mengangguk dengan semangat. Tentu ada, tapi anak panah kami hanya terbuat dari kayu biasa. Tidak ada yang istimewa, dan ujungnya pun hanya dibaluti besi karat. Apakah kakak tidak keberatan? Anak itu terlihat berharap, kalau Bayan akan membeli beberapa anak panahnya. Ia tidak ingin berbohong hanya demi uang. Bayan tersenyum. Kau sangat jujur, aku suka dengan kejujuranmu, bawa semua ke sini anak panah yang ada di tokomu ini. Aku akan membeli semuanya. Tunggu sebentar ya kakak, aku ingin memanggil nenekku, agar ia membantuku membawa semua pesanan kakak. Teriak anak itu kegirangan. Tak lama kemudian, anak itu datang bersama seorang wanita tua. Entah mengapa saat melihat wanita tua itu, Bayan langsung meneteskan air matanya. Nenek Chen, apakah ini kau? Tanpa sadar Bayan bertanya kepada wanita tua itu. Maafkan aku nak, aku bukan Nenek Chen. Jawab wanita tua itu dengan senyum lembut. Seketika Bayan langsung tersadar dari lamunannya. Maafkan aku nek, aku teringat oleh seorang yang telah mengasuhku dari bayi. Tapi dia telah lama meninggal, kata Bayan dengan sedikit parau. Nenek itu hanya tersenyum. Walau ia tidak bisa membaca pikiran, tapi ia bisa melihat ekspresi sedih di wajah Bayan. Kau adalah anak yang baik. Jika aku bisa meminta tolong, mohon bantu aku menjaga cucuku satu-satunya. Aku bisa memberikan toko ini sebagai bayarannya. Karena sisa hidupku sudah tidak lama lagi, kata wanita tua itu sedikit lemah. Nek, apa yang kau katakan? Aku tidak mau kehilangan nenek. Aku juga tidak mau kau pergi, aku hanya ingin bersamamu. Karena hanya kau yang aku punya setelah ayah, ibu dan kakak meninggal. Kata anak itu sedih. Kau sudah dewasa, nenek tidak akan bisa terus bersamamu. Jadi berpikirlah dewasa. Aku tahu kau mengerti ucapan nenek. Cukup lama nenek dan cucu itu bicara hingga Bayan cukup gelisah. Karena ia merasakan para ahli itu akan bergerak. Bisakah nenek dan adik kecil ini menunggu aku kembali untuk membicarakan ini? Maaf, bukannya aku tidak ingin tinggal lama di sini, tapi saat ini aku sedang terburu-buru, jadi aku akan meninggalkan ini dan menyuruh seseorang menjaga kalian. Tanpa menunggu jawaban, Bayan melambaikan tangannya dan mengambil semua anak panah tersebut, lalu meninggalkan kantong kecil berisi 100 kristal tingkat rendah. Wus wus wus. Melihat Bayan menghilang,
nenek dan cucunya terpana. Lalu nenek itu mengambil kantong itu. Saat ia melihat isinya, ia hampir saja mati jantungan. Di tempat Bai An sedang mengejar para ahli yang kini telah berpencar. Mereka telah menggunakan pakaian anggota mereka. Tapi ada juga yang menggunakan pakaian seperti para penduduk kota. Bai An langsung mengeluarkan busurnya dan mengeluarkan 4 anak panah yang ia beli. Bai An dengan cepat menarik 4 anak panahnya. Wus wus wus, celep, celep. Keempat anak panah itu langsung menancap di tengkuk leher belakang keempat ahli. Mereka semua mati seketika dengan mata melotot. Dengan cepat Bai An melesat kembali mengejar para ahli lainnya. Wus wus wus, celep, celep. Semuanya waspada, ada musuh. Teriak salah satu ahli yang menyadari teman-teman mereka telah berkurang. Mereka semua berhenti sambil melihat sekeliling dan waspada. Wus wus wus. 4 anak panah melesat dengan cepat dari arah depan mereka. Awas! Celep, celep. Teriakan itu datang terlambat, karena anak panah telah berhasil menancap di leher keempat ahli itu. Keluar kau pengecut, teriak seorang ahli. Ia terlihat seperti pemimpinnya. Untung area tersebut cukup sepi. Dengan cepat 4 anak panah melesat lagi dari arah yang berbeda, dan itu terus berlanjut hingga para ahli itu berkurang drastis. Dari 300 orang menjadi 10 orang. Tapi 300 orang itu tidak berkumpul. Mereka semua berjarak satu rumah agar tidak ada yang curiga. Ah! Teriakan keras dari pemimpin ahli itu membuat Bai An keluar dengan senyum bahagia. Kau! Baru saja pemimpin itu menunjuk Bai An. Anak panah langsung melesat ke arahnya dengan cepat. Tapi pemimpin ahli itu masih dapat melihatnya, hingga ia menarik teman yang ada di sampingnya untuk dijadikan perisainya. Celep, Bai An memiringkan kepalanya saat melihat perbuatan pemimpin ahli itu. Ia kembali menarik busur panahnya karena masih ada 400 ahli yang akan ia kejar. Wus wus wus, treng, treng. Oh, senjata rahasia ya. Kata Bai An cukup terkejut saat melihat senjata rahasia berbentuk belati kecil, melesat untuk menghancurkan 4 anak panah Bai An. Ingin melawanku dengan kecepatan anak panahmu. Mati sajalah kau Pakde, teriak pemimpin ahli itu melempar senjata rahasianya. Tidak hanya pemimpinnya, para ahli yang kini berjumlah 8 orang mulai berpencar, lalu melemparkan belati kecil ke arah Bai An. Wus wus wus, jebret. Jebret, dengan cepat Bai An menarik busurnya sebanyak 10 kali. Setiap Bai An menarik busurnya, 4 anak panah melesat. Treng, treng, celep. Setelah itu, Bai An menghindari beberapa belati itu karena tidak ingin membuang anak panahnya sia-sia. Bai An berlari sambil menarik busurnya kembali. Wus wus wus, celep, celep, hingga tersisa pemimpin ahli itu. Saat Bai An telah berdiri di belakangnya, ia dengan cepat menarik busurnya dan melesatkan anak panahnya. Tapi, treng, anak panah Bai An berhasil dihancurkan. Oh, aku lupa jika tingkat kultivasimu lumayan juga. Jadi anak panah kayu rapuh ini cukup lambat di matamu, kata Bai An menyeringai. Bai An mengeluarkan anak panah yang lebih kuat dari yang tadi ia pakai. Merasakan bahaya, pemimpin ahli itu langsung berinisiatif untuk menyerang Bai An lebih dulu, lalu mengayunkan belatinya ke arah dada Bai An. Tapi, karena ia kurang cepat, ia merasa keningnya telah menancap anak panah. Kau, bagaimana ini bisa? Kata pemimpin ahli itu mati dengan mata melotot, seakan tidak percaya anak panah itu sudah menancap di dahinya. Tentu saja bodoh. Kecepatan kita berbeda jauh. Jika kekuatan kita setara, kau bisa menyadari tanganku tadi, kata Bai An tersenyum, lalu dengan cepat ia mengambil cincin penyimpanan pemimpin ahli itu dengan wajah bahagia. Tangde, kau bereskan mayat-mayat ini, tapi jangan lupa ambil semua barang berharga yang ada di seluruh tubuhnya, termasuk pakaiannya. Itu lumayan juga, kata Bai An melalui telepati sambil terus melesat mengejar para ahli yang tersisa. Sialan, kenapa tugasku yang paling menderita? Hanya memungut mayat dan mengambil hartanya.
Semoga mereka semua tidak menghantuiku, kata Tang De cukup kesal setelah mendapat pesan suara dari Bai An. Kalian semua, cepat bantu aku bereskan beberapa mayat dan kumpulkan semua barang berharga mereka, termasuk baju yang masih layak pakai. Mayat-mayat ini adalah musuh kota Han. Mereka ingin menyerang kita dan ingin mengambil alih kota kita. Jadi jangan pernah berbelas kasih kepada musuh. Paham? Mendengar suara tegas dari jenderal mereka, mereka pun berteriak keras. Dipahami. Tang De langsung mengajak semua prajurit elit dan prajurit kota pergi ke tempat Bai An membunuh semua ahli itu. Sementara Bai An berhasil mengejar para ahli yang sedang menyamar menjadi penduduk biasa. Tanpa menunggu, Bai An melesat ke salah satu rumah lalu menarik 4 anak panahnya. Wus wus wus, celep, celep. Bai An dengan cepat berpindah ke rumah lain agar ia tidak ketahuan membunuh para ahli itu. Bai An melakukan ini karena ia dapat melihat jika masih banyak kultivator liar dan para penduduk juga berada di sana. Jika ia terang-terangan membunuh, maka rencananya pasti tidak akan berhasil. Ada yang mati, teriak salah satu penduduk. Keributan langsung terjadi. Bai An tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Bai An yakin mereka pasti akan waspada. Sedangkan para kultivator liar dan penduduk pasti akan panik. Beberapa detik setelah teriakan, benar saja dugaan Bai An, para ahli itu langsung waspada. Jadi ini lebih memudahkan Bai An untuk membunuh mereka. Bai An langsung menarik 4 anak panahnya lalu membidik ke 4 orang ahli yang mengenakan jubah berwarna biru, 2 orang bermotif naga dan phoenix. Wus wus wus, celep, celep, atah-atah. Teriakan ahli yang memakai jubah biru cukup keras saat anak panah mengenai keningnya. Kemudian terjatuh. Siapa di sana? Cepat keluar, teriak salah satu ahli dengan waspada. Ia melirik ke salah satu rumah tempat berasalnya anak panah. Berani sekali kalian membunuh para penduduk dan tamu dari luar kota ini. Pemimpin ahli mencoba menipu para penduduk dan kultivator bebas. Namun tetap saja tidak ada yang keluar setelah pemimpin ahli itu berteriak. Hei kau, coba periksa ke sana. Ahli itu mengangguk saat mendengar perintah dari seorang ahli yang pertama kali berteriak tadi. Namun, baru saja ia ingin melangkah, sebuah anak panah melesat dengan cepat dari arah yang berbeda lagi. Awas! Wus wus wus, celep, celep. Ahli itu terlambat menghindar, begitu juga dengan ketiga ahli di belakangnya. Sialan, cepat ke sana. Mereka pasti ada banyak, teriak pemimpin ahli tersebut. Ahli yang pertama kali berteriak menghampiri pemimpinnya, kemudian membisikkan sesuatu. Setelah itu pemimpin ahli itu mengangguk. Terlihat ahli yang membisikkan sesuatu menggerakkan tangannya. Semua ahli yang paham kode tersebut langsung berpencar. Bai An yang melihat dari kejauhan tersenyum menyeringai. Ini yang ia tunggu dari tadi. Makanya ia tidak cepat-cepat membunuh mereka. Wus wus wus. Bai An melesat ke beberapa ahli yang berlari ke arah selatan. Tanpa menunggu waktu, Bai An menarik lagi busurnya dan melesatkan anak panahnya. Celep, celep. Itu terus berlanjut, sampai hanya tersisa beberapa orang saja, yang awalnya berjumlah 400-an. Bai An kembali melesatkan anak panahnya ke arah pemimpin itu. Saat ia merasakan aura pemimpin ahli itu keluar kota, Bai An semakin menyeringai karena ini memudahkannya untuk membunuh mereka. Bai An tidak peduli ini jebakan atau tidak. Walau ia dapat merasakan beberapa aura yang cukup kuat, itu setingkat dewa alam awal. Setelah cukup jauh dari kota, Bai An melihat ia digiring ke hutan yang cukup sepi. Tak lama Bai An melihat mereka. Wus wus wus. Tanpa sungkan lagi Bai An langsung mendarat di hadapan mereka. Kau, tunjuk salah satu orang terkuat. Oh, apa kau mengenalku? Jika kau mengenalku, berarti kau pengikut Liu Wang, kata Bai An semakin menyeringai. Tubuh orang yang tadi menunjuk Bai An langsung merinding. Tapi ia melihat kelompoknya banyak, ia merasa yakin. Kau menyerahlah dan bunuh dirimu sendiri, itu adalah hukuman paling ringan, karena kau sudah membunuh banyak sekali para prajurit penguasa kami. Aku dari klan Liu,
salah satu jenderal tingkat rendah sudah berbaik hati kepadamu. Dengan sombong ia berkata sambil menatap Bai An dengan tajam. Oh, apakah kau yakin dapat membunuhku? Jawab Bai An menyeringai. Wus wus wus. Bai An muncul di depan orang yang menyebut dirinya Jenderal Klan Liu. Lalu mengayunkan tangannya santai. Teplok-teplok. Jenderal Liu terpental menabrak beberapa pohon. Huk-huk, uhuk-uhuk. Kau pengecut, menyerang di saat aku tidak siap. Teriak Jenderal Liu penuh amarah. Hei, Jenderal Zhou, mengapa kau diam saja? Cepat suruh anggota klan dari benua Hongchun untuk menyerang dia. Teriak Jenderal Liu semakin marah. Jenderal Zhou mendengus dingin. Ia sebenarnya tidak ingin melakukan tugas ini. Apalagi diperintah oleh orang yang setara dengannya, ini membuatnya semakin kesal. Kepung dia. Dia hanya seorang diri, kata Jenderal Liu. Bai An dengan santai mengorek-ngorek telinganya dan mengupil. Terlihat Bai An sama sekali tidak memandang mereka sebagai musuh. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Jika belum, maka cepatlah. Karena aku masih banyak urusan penting, kata Bai An santai, sambil melihat ke arah mereka yang saling memandang satu sama lain. Kau terlalu meremehkan kami. Aku tidak perlu menggunakan rencana untuk membunuhmu. Teriak Jenderal Liu melesat sambil bersiap mengayunkan pedangnya. Teknik pedang naga api, tebasan 1000 api. Teriakan Jenderal Liu sangat keras, dibarengi ribuan api berbentuk pedang melesat ke arah Bai An. Hahaha, kau pasti akan mati, aku pasti akan naik pangkat jika berhasil membawa kepalamu. Teriak Jenderal Liu seperti orang gila, saat melihat serangannya tidak dihalau oleh Bai An. Bai An hanya tersenyum dengan tenang. Saat pedang api hampir mengenai Bai An dengan cepat merobek ruang di sekitarnya. Wus wus wus, kriet-kriet. Bertepatan dengan lenyapnya Bai An, suara ledakan besar terjadi. Ledakan api itu bahkan terdengar sampai ke kota Han. Hahaha, dia benar-benar mati. Aku berhasil membunuhnya. Apakah begitu, kau cukup sombong dengan tingkat kultivasi rendah seperti itu di depanku? Matilah dengan bangga karena aku tidak menyiksamu. Bai An dengan cepat mengeluarkan pedangnya, lalu mengayunkannya ke arah sembarang di tubuh Jenderal Liu, disertai sedikit energi agar mampu membelah tubuhnya. Kres-kres, gedebuk, tubuh Jenderal Liu terbelah dua, ia mati dengan mata melotot. Bai An melirik para ahli dan Jenderal Zhou dari benua Hongchun. Bunuh diri atau aku yang membunuhmu. Setidaknya tubuhmu akan utuh jika bunuh diri, kata Bai An berdiri dengan tenang. Bukannya bunuh diri atau melawan. Mereka semua melempar senjata ke sembarang arah lalu berlutut. Tuan muda, kami melakukan ini karena dipaksa penguasa Hongchun. Jika kami tidak tunduk, maka klan kami akan dihancurkan. Keluarga kami akan dijadikan budak. Mendengar tidak ada kebohongan dari nada suara pemimpin ahli itu, Bai An jadi pusing. Kalau kau, kata Bai An melihat ke arah Jenderal Zhou. Aku dari klan Hong. Sama seperti penguasa Hongchun, aku melakukan ini karena anak dan istriku disandra. Bagaimana jika kakak Bai An pasangkan segel budak ke tubuh mereka masing-masing? Mereka berkata jujur. Tiba-tiba Mu Xiaer mengutarakan pendapatnya kepada Bai An. Bai An berpikir sesaat. Apakah kalian ingin menolong keluarga kalian masing-masing? Jika iya, aku tidak bisa berjanji akan bisa menyelamatkan keluarga kalian. Tapi aku akan berusaha dengan syarat akan memasang segel budak di tubuh kalian semua sampai batas tidak ditentukan. Mendengar ucapan Bai An yang secara tiba-tiba, semua orang ragu dan saling menatap satu sama lain. Melihat hal itu, Bai An kembali berkata, kalian bisa mendiskusikan ini dulu secara bersama-sama. Tapi satu hal yang akan aku katakan. Walaupun kalian budakku, pikiran kalian tetap ada dan kalian tidak aku anggap sebagai budak. Tetapi keluarga dan keluargaku tidak akan aku biarkan orang lain menyentuhnya. Dengan bersama kita bisa melawan kejahatan. Setelah mengatakan itu Bai An pergi ke sembarang arah. 20 menit berlalu.
Jenderal Hong Shou kini pergi bersama yang lainnya untuk mencari Bai An dengan mengandalkan merasakan sisa aura yang sengaja Bai An tinggalkan. Agar memudahkan mereka untuk menemukan Bai An, Jenderal Hong Shou, pemimpin Assassins dan yang lainnya menemukan Bai An sedang membakar beberapa ayam hutan dan daging rusa. Aroma daging bakar menyebar, membuat perut mereka semua berbunyi. Bai An terkekeh kecil. Apa kalian sudah mendiskusikannya? Jika iya, ayo kita makan dulu. Nanti saja kalian beritahu aku jika perut sudah kenyang, kata Bai An. Melihat semua orang ragu, Bai An menambahkan, cepat, nanti daging rusa ini akan gosong dan ayam bakarnya juga. Jangan buat aku menunggu. Dengan cepat semua orang berkumpul di sekeliling api unggun. Mereka duduk agak jauh dari Bai An. Bai An dapat mengerti jika mereka masih takut kepada dirinya. Tapi ia dengan santai menyantap paha ayam tersebut. Melihat Bai An menyantap paha ayam dengan lahap, membuat mulut semua orang menganga seperti orang tidak makan berbulan-bulan. Glek, Bai An menggeleng saat mendengar salah satu dari mereka menelan air liurnya sendiri. Apa yang kalian lihat? Cepat makan, apa kalian ingin punyaku? Enak saja, ambil sendiri. Kalian punya tangan, kata Bai An. Hal itu menyadarkan mereka semua. Dengan cepat mereka semua berebut ayam dan daging rusa bakar. Bahkan ada yang masih mentah tapi tetap dengan lahapnya mereka menyantapnya. 15 menit berlalu. Ah, kenyangnya, gumam salah satu ahli tersebut sambil mengelus-elus perutnya. Mendengar sendawa tersebut mereka semua langsung tertawa. Bai An ikut tersenyum melihat mereka tertawa lepas. Mereka terlihat melepas semua beban yang mereka bawa selama ini. Cukup lama Bai An berada di luar kota. Tuan muda, kenapa kau lama sekali? Kau ingin bersenang-senang sendiri, tidak mengajak kami, dengus Long Yuan melalui telepati. Bai An langsung terkekeh kemudian berdiri. Baiklah, bukannya aku tidak percaya atau meragukan kalian. Kalian pasti mengerti mengapa aku ingin memasang segel budak kepada kalian. Jadi sekarang apa jawaban kalian? Semua orang ikut berdiri. Lalu Jenderal Hong Shou maju 2 langkah. Kami telah sepakat ikut dengan Anda Tuan Muda. Kami juga tidak keberatan menjadi budak Anda, selama Anda berjanji berusaha membantu kami. Ucap Jenderal Hong Shou. Aku tidak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha. Aku takut berjanji tapi setelah sampai sana keluarga kalian dibunuh lebih dulu. Maka aku akan merasa bersalah karena tidak bisa memegang janjiku. Apakah kalian mengerti? Kata Bai An dengan nada sedikit tegas. Mengerti Tuan Muda, selama Anda berusaha, kami tetap akan senang. Berarti Anda telah berusaha membantu kami. Teriak semua orang, karena tak ingin berlama-lama. Bai An langsung menyuruh mereka membuka jubah mereka masing-masing dengan alasan akan memasang segel di punggung mereka. Agar mereka tidak ketahuan telah menjadi budak. 30 menit berlalu. Bai An melihat 16 orang tersebut kini semakin hormat setelah mengetahui kekuatan Bai An sebenarnya. Bai An sengaja menunjukkan kekuatannya agar mereka semakin hormat kepada Bai An. Baiklah. Kalian bisa menghubungiku melalui pikiran kalian masing-masing. Kalian cukup membayangkan aku lalu bicara dalam hati. Maka aku bisa mendengarnya. Dengan cara itu kita bisa saling menghubungi. Kalian juga kebetulan dari klan yang berbeda-beda, ada juga dari klan kecil dan menengah. Jadi aku butuh informasi. Tapi nanti saja setelah kalian kembali. Karena aku sekarang harus pergi. Ingat yang aku pesankan tadi. Kalian cukup mengatakan rencana pembunuhan klan Xiao telah gagal. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang, Bai An langsung lenyap dari pandangan semua orang. Wus wus wus, Bai An muncul tidak jauh di depan gerbang kota Han. Bai An dengan santainya berjalan melewati para penjaga. Saat Bai An berjalan, ia melihat ada hal menarik. Yaitu salah satu anggota klan Liu sedang mabuk dan mencari gara-gara kepada seorang pelayan wanita di salah satu warung pentol bakar. Kejadiannya baru terjadi, sehingga para penjaga kota tidak mengetahuinya. Bai An tahu bahwa orang itu dari anggota klan Liu.
Itu karena Bai An tadi sempat mengambil pakaian Jenderal Liu yang ia bunuh. Bai An melihat token kecil berlambang naga hitam menempel di dada kiri jenderal itu. Bai An langsung menutup kepalanya dengan sebuah tudung yang menempel di belakang jubahnya. Lalu menempelkan lambang naga hitam ke jubahnya. "Hei, kau, ikuti aku cepat." Dengan nada dingin anggota klan Liu itu menarik paksa pelayan wanita tersebut. "Ampun tuan, lepaskan aku." Wanita tersebut berusaha membela diri. Walau tingkat kultivasi pelayan itu rendah, tapi ia masih bisa melawan orang yang mabuk. Tepat saat anggota klan Liu ingin menamparkan wanita tersebut, tiba-tiba tangannya tidak bergerak. Saat ia melihat ke samping, awalnya ia ingin marah. Tapi, saat ia melihat lambang naga hitam dengan 2 garis, anggota klan Liu itu langsung membeku. Beberapa saat kemudian, ia langsung bersujud dengan tubuh berkeringat menahan rasa takut. "Ampun tuan, saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi." Teriakan para anggota klan Liu itu membuat semua penduduk yang tadi menonton dari awal tertawa mengejek. Bai An tersenyum licik saat melihat kelakuan anggota klan Liu tersebut. Walaupun ia tidak bisa membaca pikiran seseorang, tapi Bai An dapat menebak apa yang dipikirkan orang di depannya ini. "Minta maaf dan berikan wanita ini kompensasi," kata Bai An dengan nada dingin sambil melepas sedikit auranya yang hanya setingkat dewa alam awal, agar anggota klan Liu tidak curiga. Baik tuan." Dengan cepat ia mengeluarkan 10 kristal tingkat rendah, lalu memberikannya kepada wanita tersebut. "Jangan tuan, Anda membantuku saja saya sudah merasa senang." Tolak wanita itu dengan sopan dan penuh hormat. "Ambil saja, dan kau ikuti aku sebentar," kata Bai An dengan nada perintah. Padahal di dalam hatinya ia tertawa cengengesan. "Baik tuan," jawab anggota klan Liu langsung menurut. Ia tidak berpikir bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Saat Bai An dan anggota klan Liu itu akan berjalan keluar, sebuah teriakan terdengar. "Tunggu, apakah tuan tidak ingin makan dulu sebagai permintaan terima kasih saya?" teriak perempuan tersebut. Dahi Bai An langsung berkerut. "Wanita memang merepotkan," gumam Bai An dalam hatinya. "Tidak perlu, kami berdua akan langsung pergi." "Permisi," jawab Bai An dengan nada dingin. Wanita itu berjalan mundur kemudian mengangguk dengan ketakutan. Tak ada yang menghentikan Bai An lagi. Cukup jauh mereka berdua berjalan. Saat melihat sebuah lorong yang sepi, Bai An mengiringnya ke tempat tersebut. "Ikuti aku," kata Bai An sengaja bergerak cepat. Wus wus wus. Melihat Bai An bergerak cepat, anggota klan Liu itu dengan bodohnya mengikutinya. Saat ia telah berbelok ke lorong, ia tidak melihat siapa-siapa di sana. "Tuan, kau ada di mana?" teriak anggota klan Liu itu sedikit merasakan ada yang tidak beres. Saat ia berbalik ingin melarikan diri, ia melihat Bai An berdiri menghadang jalannya. "Selamat tinggal kawan," kata Bai An sedikit tersenyum sambil memiringkan tangannya. Lalu mengayunkan pedangnya dengan santai disertai oleh sedikit energi. Melihat pedang yang mengarah ke arahnya, dengan cepat anggota klan Liu itu mengeluarkan pedangnya. Lalu berusaha menggunakan seluruh energinya untuk menahan tebasan Bai An. Treng, prak, apapun usahanya, tetap saja anggota klan Liu itu jauh lebih lemah dari Bai An. Pedang yang digunakan untuk menahan tebasan Bai An hancur, lalu memenggal kepalanya. Anggota klan Liu itu mati dengan mata melotot sambil mengeluarkan senyum licik. Bai An yang melihat itu merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat Bai An melihat apa yang dilakukan oleh anggota klan Liu itu sebelum mati. Tapi ia masih belum menemukan hal yang mencurigakan. Dan tepat pada saat Bai An memeriksa bajunya, ia melihat sebuah segel jiwa, yang berarti orang ini sedang dikendalikan. Apakah semua anggota klan Liu juga ikut dikendalikan? Gumam Bai An menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Aku tidak peduli, mau dikendalikan atau tidak, selagi mereka mengganggu keluargaku dan mengusikku. Aku tetap akan membunuh mereka, gumam Bai An. Ia tidak ingin pusing akan hal itu. Beberapa saat Bai An memikirkan sebuah rencana.
Aku tinggal menyuruh Jingsan, Yufan dan Fang Hu saja untuk mengurus masalah ini. Kenapa harus aku yang repot? Gumam Bai An tersenyum licik. Bai An langsung keluar dari lorong lalu berjalan dengan santai. Jauh dari dunia kekacauan surgawi. Di dunia paling kecil, atau planet kecil Heaventian. Tepatnya di benua menengah atau benua naga. Semua keluarga Bai telah berkumpul dengan perasaan bahagia bercampur haru. Ayah mertua, bibi, bagaimana kalian bisa bertemu dan kesini bersama? Lalu di mana putraku? Karena tidak bisa menahan diri. Atau saking rindunya seorang ibu terhadap putranya. Ling Mei langsung maju ke depan Bai Luan dan Bai Lin Yin, dia memeluk keduanya sambil melihat sekelilingnya. Karena mengira putranya Bai An sedang bersembunyi. Huff, dengan berat Bai Luan menghela nafas. Lalu berkata, Aner sekarang berada di dunia tempat kita berpisah dulu sebelum mati. Jawab Bai Luan. Mata Ling Mei, Bai Chen dan semua putranya langsung melotot. Kenapa? Kenapa ayah mertua membiarkannya ke sana? Aku harus menyusul putraku. Dengan cepat Ling Mei ingin melangkah. Namun langsung dihentikan oleh Bai Lin Yin. Jangan hentikan aku bibi. Aku tidak ingin anerku terluka. Teriak Ling Mei sambil menangis. Tenangkan dirimu dulu. Belum selesai Bai Lin Yin menyelesaikan ucapannya. Ling Mei langsung memotongnya dengan teriakan amarah. Bagaimana aku bisa tenang, jika para dewa itu tahu kebenaran tentang apa yang ada di dalam tubuh putraku, mereka pasti akan mengejarnya kemanapun ia lari. Aura Ling Mei langsung keluar. Aura yang selama jutaan tahun ia tahan, kini keluar dan mengguncang seluruh sekte Istana Naga dan area sekitarnya. Bahkan sekte besar yang cukup jauh dari sekte Istana Naga dapat merasakannya. Bangunan tempat mereka berdiri mulai berguncang hebat. Bahkan terjadi beberapa retakan. Meyer, cukup. Apakah kau ingin membunuh orang-orang yang ada di luar? Teriakan Bai Chen serta aura Bai Chen ikut keluar untuk menekan aura Ling Mei, untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Begitu juga dengan Bai Yun pemimpin sekte Istana Naga saat ini, ia bersama Bai Yan, Bai Sao dan Bai San mencoba mengeluarkan aura mereka yang selama ini disegel, untuk mencoba melindungi Bai Luan dan Bai Lin Yin, Yuer yang kebetulan ada di sana bersama Chen Tian dan Fang Liu. Aura Ling Mei langsung lenyap saat mendengar teriakan Bai Chen. Ling Mei mendengus ke arah Bai Chen. Tatapannya sangat tajam saat melihat Bai Chen. Lalu pergi begitu saja, saat Bai Chen ingin mengejarnya. Sebuah suara menghentikannya. Cener, jangan dikejar. Biarkan istrimu tenang dulu, kata Bai Luan. Bai Chen hanya mengangguk. Setelah itu Bai Luan dan Bai Lin Yin menceritakan semua perjalanannya, saat ia di benua rendah dan di dunia kekacauan surgawi. Cukup lama Bai Luan bercerita, ia melirik Chen Tian dan Fang Liu. Banyak sekali perubahan pada diri mereka berdua. Kakak Luan, apakah benar kau adalah kakeknya kakak An? Tanya Fang Liu masih polos. Padahal kini tubuhnya sangat kekar, dan tingginya sekarang 170 untuk usia 11 tahunan. Ia terlihat seperti berusia 17 tahunan. Benar, aku pun baru menyadari jika aku adalah kakeknya kakak Bai Anmu, jawab Bai Luan tersenyum hangat. Fang Liu hanya mengangguk, lalu memberi hormat kepada Bai Luan, walaupun ia terlihat canggung. Salam kepada kakek buyut, kata Fang Liu. Bai Chen adiknya dan semua putranya menutup mulut menahan tawa, saat melihat Fang Liu memanggil Bai Luan kakek buyut. Padahal tinggi mereka hampir setara. Chen Tian juga ikut menutup mulutnya menahan tawa. Kini Chen Tian sangat tampan, tubuhnya jauh lebih kekar dan tinggi. Tidak seperti dulu, dapat terlihat dari bekas luka di lengan Chen Tian, bahwa setelah berpisah dengan Bai An, ia berlatih keras bersama Fang Liu di bawah bimbingan Bai Yun. Cener, tolong panggil semua saudara Aner dan teman-temannya yang dulu datang dari benua rendah, perintah Bai Luan. Bai Chen langsung menghilang. Bai Luan menatap Yuer, ia dapat melihat tatapan sedih Yuer. Kau jangan terlalu bersedih. Aku tahu kau pasti telah mengetahui kebenarannya. Jika kau tidak bisa menikah dengan cucuku, aku akan mencari cara agar kau bisa menikahinya.
Jadi jangan bersedih lagi. Yue mengangguk pasrah saat mendengar ucapan Bai Luan. Ia telah mendengar ini dari semua orang, dan sekarang Bai Luan yang mengatakannya. Tak lama Bai Chen datang sendiri. Di mana mereka? Tanya Bai Luan. Mereka masih di perjalanan, jawab Bai Chen. Aku ingin kalian mempersiapkan diri dari awal. Dengan terbukanya auramu dan istrimu tadi, aku yakin ada beberapa pengikut para dewa yang sedang menyamar di sini, dan pasti akan melaporkan hal ini. Kata Bai Luan. Aku rasa kau ada benarnya ayah. Untung juga saat ini saudara Shen Bai tidak ada di sini. Jika ia tahu aku menyembunyikan kekuatanku bersama anak dan istriku, ia pasti akan marah tidak jelas. Karena dulu aku bisa membantunya saat ia kesulitan, kata Bai Chen. Ah benar juga, kemana harimau nakal itu? Pantas saja saat pertama kali sampai ke sini aku tidak melihatnya. Tanya Bai Luan. Dia pergi ke benua atas mengantar anak angkatnya, dan mencoba membantu mengusir orang dari dunia luar. Jawab Bai Chen. Saat asik mengobrol, datang beberapa orang yang Bai Luan kenal. Mereka adalah Huang Feng, Hei Long, Shen Linlin, Han Qi, Siba, Yun Xi, Xiao Litan, Xiao Yier dan Xiao Wei. Xiao Yier langsung menghampiri Chen Tian saat ia melihat Chen Tian sudah berada di sana. Kakak Tian, dari tadi aku mencarimu. Ternyata kau sudah ada di sini. Aku takut kau kenapa-kenapa karena tadi ada aura yang mengerikan sedang beradu. Xiao Yier langsung memeluk Chen Tian dengan perasaan khawatir. Berbeda dengan Han Qi dan Shen Linlin. Han Qi menangis saat ia melihat Bai Luan. Untuk Shen Linlin, ia menunduk malu saat melihat Bai Luan. Kakak Luan, terdengar suara Shen Linlin berhenti. Bai Chen langsung melongo. Apa ayah menyukai anak-anak? Gumam Bai Chen dalam hati bertanya-tanya. Walau ia pernah diberitahu hubungan Shen Linlin dengan Bai Luan, ia sempat tidak percaya, tapi sekarang ucapan Hei Long, Huang Feng dan Shen Bai benar adanya. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Dulu aku tidak mengingat siapa diriku saat berhubungan dengan Liner. Tapi itu karena umurku sekarang juga setara dengannya. Mengapa harus malu bersama anak-anak? Kata Bai Luan tersenyum melalui telepati kepada Bai Chen. Bai Luan berjalan ke arah Shen Linlin lalu mengelus rambutnya. Kau berubah banyak sekarang. Siapa yang mengubah sifat barbarmu? Tanya Bai Luan dengan polos. Bibir Shen Linlin langsung berkedut-kedut saat mendengar itu. Menyadari ia salah bicara, Bai Luan dengan cepat mengalihkan. Kau semakin cantik dan lembut, Liner aku menyukai itu. Wajah Shen Linlin langsung merona, walau ia tahu Bai Luan mengalihkan pembicaraan agar ia tidak marah. Tapi ia senang dibilang cantik oleh orang yang dicintainya. Setelah itu Bai Luan menatap ayah angkatnya. Maafkan aku ayah, kata Bai Luan menghampiri lalu memeluk Han Qi. Kau tidak salah nak, ayah yang salah karena tidak bisa menjagamu. Jawab Han Qi menangis bahagia. Cukup lama mereka mengobrol. Untung Bai Luan dan Bai Chen memberitahu Chen Tian, Fang Liu dan Yue untuk tidak mengungkapkan identitas Bai Luan yang sebenarnya. Luaner, apakah tuan muda di sana baik-baik saja? Tanya Hei Long membuka suara setelah selesai makan bersama. Ya, guru sekarang sudah sangat kuat, bahkan hampir setara dengan penguasa di dunia itu, jawab Bai Luan menduga jika kekuatan Bai An pasti sudah meningkat lagi. Bai Luan sempat menceritakan pertarungan Bai An dengan klan Li, hingga terlempar ke dunia besar dan berpetualang di sana. Hei Long dan Huang Feng mengepalkan tangannya erat-erat, bertekad menjadi kuat agar bisa mengikuti Bai An sama seperti Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu. Saat Bai Luan bercerita lagi, ia tersenyum karena melihat Ling Mei dan Bai Lin Yin mengintip dari jauh untuk mendengarkan pembicaraan mereka semua. Sedangkan untuk Bai Yun, Bai Yan, Bai Sao, Bai San dan Bai Lian sudah lama pergi. Saat saudara Bai An datang mereka telah pergi. Bai Chen hanya duduk santai menikmati tehnya. Saat ada Ling Mei, Bai Chen tidak berani meminum arak. Tapi saat di luar, ia sama seperti Bai An yang suka minum arak. Kembali ke Bai Luan.
Kalian tingkatkan lagi kekuatan kalian. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak ingin kalian terluka, ini juga pesan dari guru, kata Bai Luan sambil mengeluarkan banyak harta. Ini adalah hasil rampasan Bai An saat menghancurkan klan Li dulu, dari senjata, pil, teknik gulungan, herbal, dan kristal tingkat rendah. Untuk kristal tingkat menengah dan kristal tingkat tinggi, Bai An tidak memberikannya. Entah apa alasannya, ini adalah kristal tingkat rendah. Kalian pasti tahu kegunaannya, selain digunakan sebagai uang, ini juga bisa digunakan untuk berkultivasi. Kalian bagi rata saja karena itu pesan dari guru, kata Bai Luan. Chen Tian hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat Bai Luan dengan pandainya memanggil cucunya sebagai guru. Mereka semua mengangguk, lalu Hei Long dan Huang Feng dengan cepat membagikan harta tersebut. Hei, kalian berdua, nanti saja mesra-mesraannya, cepat ambil bagian kalian, kata Bai Luan sedikit iri melihat kemesraan Chen Tian dan Xiao Yier. Sen Linlin hanya cekikikan kecil saat melihat Bai Luan iri. Sen Linlin sebenarnya ingin juga begitu, tapi ia malu melakukannya di depan Bai Chen. Karena ia adalah leluhur klan Bai sekaligus leluhur sekte Istana Naga. 15 menit berlalu, kini semua orang telah kembali. Hanya Yuer dan Sen Linlin yang belum kembali. Melihat keakraban kedua gadis itu, Bai Luan tersenyum hangat. Apa kalian tidak kembali dulu? Saat ini leluhur Bai ingin membicarakan sesuatu kepadaku tentang guru, kata Bai Luan pura-pura sambil menghampiri kedua gadis tersebut. Kakak Luan, jangan lupa untuk menghampiriku nanti. Aku berada di tempat yang sama dengan para penetua dan ketua, kata Sen Linlin berlari kecil bersama Yuer yang hanya menggeleng kepalanya dari tadi. Cener, di mana cucu perempuanku Yiner? Tanya Bai Luan penasaran, karena ia tidak melihat gadis yang dulu paling kecil dan imut itu. Yiner saat ini, ucapan Bai Chen terpotong saat mendengar suara teriakan yang cukup menggema. Kakek, apakah ini kau? Wus wus wus. Dengan cepat Bai Yin melesat lalu memeluk Bai Luan. Kakek, dulu aku masih kecil dan tidak tahu wajahmu, tapi aku bisa merasakan auramu sama dengan kakekku yang dulu. Jadi aku yakin kau adalah kakekku. Bai Yin memeluk Bai Luan dengan erat sambil ceplas-ceplos tanpa menunggu jawaban dari Bai Luan. Semua wanita di keluarga Bai sama saja, tidak Bai Lin Sue, Lin Mei, Bai Lin Yin, sekarang Bai Yin, gumam Bai Luan pasrah. 30 menit berlalu, barulah Bai Yin melepaskan pelukannya. Hehehe, maafkan aku kakek jika aku cerewet. Itu karena aku merindukanmu, kata Bai Yin cengengesan sambil menodongkan tangannya. Apa? Tanya Bai Luan heran. Tadi Tianer memberitahuku kalau kau membawa harta titipan adik kecilku yang sangat banyak. Jadi, tentu saja aku harus mendapatkan bagian. Tidak mungkin adik kecilku tidak menitipkan barang berharga, kata Bai Yin dengan mata berbinar-binar. Kurang ajar kau Chen Tian, teriak Bai Luan dalam hati. Hua Asih. Siapa yang mengutukku pagi-pagi ya? Gumam Chen Tian terus berjalan di kediamannya. Kini wajah Bai Luan sangat jelek, sedangkan Bai Chen langsung kabur sambil tertawa keras mengejek Bai Luan. Untuk Lin Mei dan Bai Lin Yin, ia tertawa terbahak-bahak karena bahagia saat melihat wajah Bai Luan lalu berlalu pergi. Bai Luan dengan terpaksa harus memberikan bagiannya kepada Bai Yin. Karena untuk bagian Bai Yin, Bai Yun, dan Bai Yan memang tidak ada. Bai Luan menyesal telah menolak pemberian lebih Bai An. Ia menolak karena Bai Luan berpikir kakak-kakaknya Bai An tidak membutuhkannya, karena ia yakin Bai Chen masih mempunyai banyak sumber daya. Itu alasan pertamanya. Lalu alasan kedua karena Bai Luan tahu, jika Bai Yun dan Bai Yan sangat kuat. Jadi tidak membutuhkan sumber daya yang tidak berguna seperti yang Bai Luan bawa. Sekarang ia baru teringat jika dulu sebelum ia mati, Bai Yin masih bayi. Bai Luan dapat melihat tingkat kekuatan Bai Yin, yang masih berada di tingkat Dewa Alam Puncak. Tapi ditekan sekecil mungkin sampai tingkat Dewa Alam awal. Kakek,
Kamu kenapa melamun? Kata Bai Yin sambil melambaikan tangannya di depan wajah Bai Luan. Ah, ini dia, tunggu sebentar, jawab Bai Luan langsung setelah tersadar dari lamunannya. Bai Luan langsung melambaikan tangannya, lalu mengeluarkan cincin dan memberikannya dengan berat hati. Hehehe, terima kasih kakek, kau yang terbaik, kata Bai Yin langsung memeluk Bai Luan, kemudian pergi begitu saja. Bai Luan hanya bisa tersenyum pahit. Keluarlah, di sini sudah tidak ada orang, kata Bai Luan. Tak lama Bai Sao dan Bai Yan keluar. Bagaimana apanya ayah? Tanya Bai Sao dengan nada kesal. Kita baru saja menyebarkan mata-mata untuk mencari informasi, setelah kakak Chen dan kakak ipar mengeluarkan auranya tadi, jawab Bai Yan dengan tenang. Apakah ada yang mencurigakan setelah aura kakak iparmu keluar tadi? Aku yakin beberapa ahli pasti akan mencurigai Sekte Istana Naga. Karena mengira kita menyembunyikan ahli kuat. Kata Bai Luan bertanya lagi. Kakak Chen sedang mengerahkan para tetua di Sekte Istana Naga bersama Bai Yun. Mereka langsung bergerak cepat, jawab Bai Sao. Wanita memang sulit diatur. Mereka pasti maunya menang sendiri. Gumam Bai Luan menghela nafas berat. Baiklah, kalian berdua bisa kembali. Aku akan mencoba membujuk Ling Mei dulu, tanpa menunggu jawaban dari Bai Yan dan Bai Sao. Bai Luan langsung berjalan pergi. Di dunia kekacauan surgawi, Bai An yang berjalan santai tiba-tiba berhenti. Duar-duar, dentang-dentang. Ini masih pagi, tapi pertarungan sudah dimulai. Gumam Bai An mengerutkan keningnya. Karena menurut informasi yang diberikan Tang Rou, lelang akan dimulai siang, jadi Bai An cukup heran sebelum lelang dimulai, pertarungan yang cukup besar sudah terjadi, dan itu berasal dari tempat asosiasi dunia, di sanalah tempat diselenggarakannya lelang tahunan. Tanpa menunggu waktu lama, Bai An langsung menghilang. Wus-wus, celing. Bai An langsung muncul di samping Pixiu dan Tang De, yang sedang menonton tidak jauh dari tempat pertarungan. Terlihat seorang pria tua yang sangat sepuh sedang dikeroyok oleh 3 pria tua, yang terlihat berusia 40 tahunan. Apa mereka dari klan Liu? Tanya Bai An. Tang De dan Pixiu yang sedang asik nonton langsung terkejut, saat mendengar sebuah suara dari belakang mereka. Mereka berdua langsung maju dan membalikkan badan, untuk melihat siapa orang di belakang mereka. Tuan muda, kau mengagetkan saja, kata Pixiu sambil berjalan menghampiri Bai An. Sedangkan Tang De, kini wajahnya sangat jelek. Hal itu membuat Bai An terkekeh kecil, ia tahu apa yang membuat Tang De begitu. Tuan muda Bai, apakah tidak ada tugas lain yang kau berikan kepadaku, selain memeriksa pakaian mayat? Terlebih lagi semuanya laki-laki. Kalau wanita sih rada mendingan, kata Tang De menggerutu kepada Bai An. Pixiu yang mendengar itu sedikit merinding. Menelanjangi mayat laki-laki, bahkan itu hampir ratusan. Siapa yang tidak merinding? Hehehe, aku kira kau tidak normal. Makanya aku menugaskanmu seperti itu, kata Bai An terkekeh kecil. Aku masih waras, kata Tang De tidak terima. Iya, maafkan aku. Lebih baik kalian jelaskan apa yang terjadi di sini, kata Bai An bertanya. Aku juga baru datang, Tuan Pixiu yang lebih lama di sini. Jadi ia pasti tahu, jawab Tang De. Bai An mengalihkan pandangannya ke arah Pixiu. Orang tua tersebut adalah tetua inti klan Jing Pusat. Sedangkan ketiga orang itu, aku dengar salah satunya adalah jenderal besar pengikut penguasa Liu Wang. Dan untuk keduanya aku rasa mereka seorang ketua. Aku tidak tahu pastinya, tapi yang pasti ketiga orang ini langsung datang menyerang. Mendengar penjelasan Pixiu, Bai An mengangguk mengerti. Ia juga dapat info dari Long Yuan, jika yang datang ke sini adalah Panglima Liu bersama 2 jenderal besar. Mereka datang mencari mayat Panglima dan 2 jenderal besar, yang telah dibunuh oleh Fang Hu dan He Yuxi di atas kapal beberapa waktu lalu. Apakah mereka sengaja menuduh asosiasi dunia yang membunuhnya? Agar mereka bisa menyerang lebih dulu, gumam Bai An sambil tersenyum licik. Pixiu dan Tang De langsung menjaga jarak,
karena mereka berdua merasakan hal yang tidak enak saat melihat senyum Bai An. Bai An tidak peduli dengan tingkah Pixiu dan Tang De. Ia melihat ke arah pertarungan yang sedang berlangsung. Walau tingkatan tetua tersebut lebih tinggi, tapi melawan 3 orang yang berpengalaman membuatnya cukup kerepotan. Apakah kau membutuhkan bantuan? Tiba-tiba tetua itu melangkah mundur saat mendengar suara di dalam kepalanya. Pesan suara telepati, gumam tetua itu melirik ke kiri kanan, melihat siapa yang mengiriminya pesan suara telepati itu. Tapi ia tidak bisa menebak siapa orangnya, karena sangat banyak sekali orang yang menonton pertarungannya. Kau terlalu meremehkan kami Futua, kata Jenderal Besar Liu yang muncul agak jauh di samping tetua Jingfu, sambil mengayunkan pedangnya. Teknik kedua pedang darah, gelombang penghancur. Bersamaan dengan teriakan, Jenderal Besar Liu menyerang bersamaan. Sebuah tsunami berbentuk darah melesat ke arah tetua Jingfu. Perisai bumi, teriak tetua Jingfu sambil mendengus. Tiba-tiba tanah bergetar cukup kuat, lalu naik dan membentuk pertahanan yang terlihat sangat kuat. Duar-duar, jebret-jebret. Serangan Jenderal Besar Liu mampu ditahan. Tapi itu hanyalah pengalihan. Tetua Jingfu tidak menyadari jika kedua ketua Sa dan ketua Gu sudah di belakang tetua Jingfu yang sedang menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Jingfu. Teknik gabungan angin dan api. Amukan Phoenix api, kilatan naga angin. Api dan angin langsung bersatu dan mulai membesar. Kemudian melesat dengan cepat ke arah Jingfu. Jingfu menghela nafas. Ia sedikit pun tidak merasa panik. Berapa yang kau mau? Jika aku mampu, pasti akan kuberikan, kata Jingfu dengan pelan, tapi suaranya dialiri oleh tenaga dalam, sehingga mampu didengar oleh semua orang. Jenderal Besar Liu, Ketua Sa dan Ketua Gu langsung tertawa sinis saat mendengar itu. Aku tidak butuh hartamu. Jika kau mati, aku tetap akan mendapatkan asosiasi dunia ini. Hahaha. Tawa Jenderal Besar Liu dan kedua ketua menggema. Sedangkan Bai An kini tersenyum bahagia. Aku butuh pil tingkat 5 dan 10 juta kristal tingkat tinggi. Bagaimana? Cukup ringan bukan? Kata Bai An santai. Bantu aku, kata tetua Jingfu teriak saat merasakan panas yang cukup kuat hingga membakar jubahnya. Serangan gabungan kedua ketua itu kini berjarak 1 meter dari tetua Jingfu. Bai An langsung bergerak cepat saat ia mendengar jawaban dari Jingfu. Wus wus wus. Bai An muncul di depan Jingfu lalu menarik pundaknya untuk menghilang bersama Jingfu. Bai An muncul di samping Pixiu dan Tang De. Huf, hampir saja. Terdengar nafas Jingfu tersengal-sengal karena kelelahan. Dengan perlahan tangan kanannya mengusap keringat di keningnya. Saat Jingfu mengangkat kepalanya untuk melihat siapa orang yang membantunya, matanya melotot dengan mulut terbuka lebar karena tidak percaya. Tapi Bai An tidak mempermasalahkan sikapnya. Dengan santai Bai An mengulurkan tangannya lalu berkata, "Mana janjimu? Tugasku membantumu dari kematian telah aku tepati." Senyum Bai An sangat licik setelah ia mengatakan hal itu. Kini Jingfu hanya bisa kecewa. Ia tidak ingin mencari masalah dengan Bai An hanya karena pil dan uang. Dengan berat hati Jingfu memberikan cincin penyimpanannya. "Ini, kau bisa menghitungnya sendiri," kata Jingfu. "Tidak perlu. Aku dapat melihat dari tampangmu bahwa kau adalah orang yang baik. Karena kau orang baik, aku bisa membantumu mengusir mereka," kata Bai An sambil tersenyum menaikkan alisnya berkali-kali. Pixiu dan Tang De hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bodoh sekali orang tua ini, mau ditipu begitu saja. Gumam Pixiu dan Tang De bersamaan dalam hati. Jingfu terlihat berpikir, kenapa kau tidak membunuh mereka saja? Dari yang kulihat, kau bisa membunuh mereka dengan mudah. Tanya Jingfu. Panglima mereka belum keluar. Jika aku membunuh mereka bertiga sekarang, aku takut panglima mereka akan melarikan diri dan membawa bala bantuan, jawab Bai An dengan jujur. Jadi benar jika semua klan besar di benua Hongqiu dan benua Hangchen akan ke sini untuk merebut pulau ini dan kotanya, gumam Jingfu. Jingfu kemudian melirik ke arah Tang De.
Jenderal De, apakah wali kota tidak mencoba mencari bantuan ke klan atau sekte besar? Tanya Jing Fu. Bantuan kami ada di depanmu. Mereka berdua adalah bantuan kami. Tapi mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi, jawab Tang De saat ia mendapat pesan telepati dari Bai An. Baiklah, jika kau bisa memukul mundur dan membunuh mereka semua saat panglima mereka keluar. Apapun yang kau inginkan, selagi klan Jing mampu menurutinya, akan kami berikan, kata Jing Fu mengambil kesepakatan sendiri tanpa mendiskusikannya kepada klan Jing pusat. Hanya dua permintaanku. Pertama, aku ingin 50% saham asosiasi dunia di kota ini, dan kedua, kau tidak boleh mengambil bagian dari hasil rampasan pertarungan nanti, kata Bai An sambil tersenyum. Itu, aku tidak bisa memberikan 50%, aku harus mengabari penguasa Jing Xin terlebih dahulu. Kata Jing Fu menolak, ya sudah kalau kau tidak mau. Ayo kita pergi, kata Bai An mengajak Pixiu dan Tang De. Tunggu, bagaimana kalau 20%, aku akan mencoba menegosiasikan ini kepada penguasaku, teriak Jing Fu. Tapi Bai An tetap berjalan tanpa menengok ke belakang sedikitpun. 30%, 40%, baiklah 50%, teriak Jing Fu pasrah. Bai An langsung membalik badannya dan berjalan ke arah Jing Fu. Oke Deal, kata Bai An mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Jing Fu. Deal, jawab Jing Fu pasrah sambil menjabat tangan Bai An. Sementara di tempat pertarungan Jing Fu dan ketiga musuhnya tadi, Jenderal Besar Liu dan kedua ketua tertawa bahagia saat melihat tidak ada sedikit pun sisa dari mayat Jing Fu, sehingga mereka bertiga mengira Jing Fu telah hangus terbakar. Seketika tatapan mereka mengarah ke asosiasi dunia dengan tatapan serakah. Saat mereka ingin bergerak menuju ke sana, sebuah aura dan suara membuat ketiga orang itu merinding. Apa kau tidak melihat aku sebagai penjaga asosiasi dunia? Jika kau tidak pergi dalam 10 detik, maka jangan salahkan aku yang akan membunuhmu. Asal suara dan aura itu berasal dari Bai An, yang menyamarkan suaranya dengan suara serak agar terlihat tua, dan menekan khusus ke arah mereka bertiga saja. Tanpa memperdulikan orang yang melihat Jenderal Besar Liu dan kedua ketua, mereka lari terbirit-birit seperti dikejar setan. Hal itu mengundang gelak tawa bagi para penduduk dan kultivator rendah. Sedangkan untuk yang cukup kuat langsung berpikir, siapa yang mampu mengusir mereka bertiga, sampai lari terbirit-birit. Sudah beres, sekarang kau bisa membereskan sisanya. Jika kau ingin mencariku untuk berbisnis, kau tinggal mencari Jenderal Tang De, kata Bai An lalu menghilang bersama Pixiu dan Tang De. Huf, anak muda itu sangat kuat. Apakah ia jenius dari dunia dewa? Gumam Jing Fu kemudian ikut pergi dari sana. Wos, huk, bisakah kau membawaku dengan pelan? Dan caramu membawaku seperti membawa barang mati saja, kata Tang De dengan kesal. Sial, mimpi apa aku semalam? Mengapa hari ini aku begitu menderita? Gumam Tang De mengutuk nasibnya. Hahaha. Bai An tertawa terbahak-bahak saat mendengar Tang De bergumam. Saat mereka masuk di kediaman wali kota, Bai An melihat jika Xiao Dan ada di sana bersama ketua dan tetua pertama. Ketua dan tetua pertama melirik ke arah Bai An, Pixiu dan Tang De. Saat ini ketua dan tetua pertama klan Xiao sedang bicara sama Long Yuan dan Tang Rou. Tuan muda, ucap Long Yuan kini sedang menyamar jadi Fang Hu. Tuan muda Bai, ucap Tang Rou hormat. Melihat tingkah Dewa Kapak dan wali kota, Tang Rou sangat menghormati Bai An. Ketua Xiao dan tetua pertama dengan cepat berdiri, lalu memberi hormat. Tuan muda, maaf, kami tidak mengetahui Anda. Jadi terlambat memberi hormat, ucap ketua Xiao. Tidak apa-apa, kalian juga tidak mengenal diriku. Jadi itu wajar, kata Bai An melambaikan tangannya. Tuan muda, saat ini penguasa Yu Fan berhasil mengacau di beberapa titik yang telah ditandai oleh Fang Hu. Jing San tiba-tiba datang memberi kabar baik, tapi ia lupa jika di sini ada orang lain, yaitu ketua Xiao dan tetua pertama.
Penguasa terkuat Jing San, ucap ketua Xiao dan tetua pertama dengan terbata-bata. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa kali mereka mengusap-usap mata mereka. Tapi itu memang benar Jing San. Di sini ada orang lain. Apa perlu aku membunuhnya Tuan Muda? Kata Jing San dengan santai sambil melirik Bai An, lalu kembali melirik ketiga orang yang menurutnya asing. Lain kali kau harus lebih berhati-hati. Itu tidak perlu, karena mereka ada di pihak kita. Jawab Bai An sambil melirik ketua Xiao dan tetua pertama. Siapa nama kalian berdua? Tanya Bai An. Saya Xiao Ren, ketua dari klan Xiao. Saya Xiao Ron, tetua pertama dari klan Xiao. Secara serempak keduanya menjawab dengan cepat. Buka jubah kalian. Aku akan memasang segel budak. Dan kalian bisa tenang, karena saat perang berakhir, aku akan menghilangkan segel tersebut. Kata Bai An dengan nada perintah. Xiao Ren dan Xiao Ron agak ragu-ragu. Dengan cepat Xiao dan berkata, Ayah, Paman, kalian tidak perlu ragu atau takut. Karena aku juga dipasangkan segel budak. Xiao dan langsung membuka jubahnya, agar bisa memperlihatkan segel budak yang terpasang di punggungnya. Xiao Ren dan Xiao Ron langsung mengangguk secara bersamaan. Xiao Ren dan Xiao Ron langsung membuka jubah mereka yang kenakan. Bai An tanpa menunggu lama langsung memasang segel budak kepada mereka berdua. 20 menit kemudian, Bai An menyuruh mereka berdua untuk istirahat sambil menjaga anggota klannya yang ada di tenda. Setelah kepergian mereka berdua yang diantar oleh salah satu prajurit elit kota, kini hanya Bai An, Long Yuan, Pixiu, Jing San, Tang Rou, Tang De, dan Xiao Dan yang berada di sana. Kerjamu bagus Xiao Dan. Jika kau bisa berubah lagi menjadi lebih baik, maka aku akan melepaskan segel budak yang aku pasang di punggungmu, kata Bai An membuka suara lebih dulu saat keheningan terjadi. Tidak perlu Tuan Muda, dengan begini aku juga belajar lebih banyak. Dulu aku sangat sombong dan selalu mengandalkan paman dan ayahku di saat sering mencari gara-gara, jawab Xiao dan tersenyum malu-malu sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Bai An mengangguk, ia melirik Jing San. Apa saja yang kau dapat dari mata-matanya Fang Hu? Tanya Bai An. Saat Yu Fan pergi mengacau, ia sempat mendengar jika ada salah satu monster yang telah berubah sepenuhnya jadi manusia ikut ke sini untuk membantu penguasa Liu Wang mengambil alih pulau ini, tapi itu belum sepenuhnya benar. Karena monster kan sudah disegel di benua Changlan. Bai An berpikir sesaat. Apakah kalian tahu asal-usul siapa Liu Wang itu sebenarnya? Semua orang menggeleng saat mendengar pertanyaan Bai An. Baiklah, aku yakin ada yang tidak beres di sini. Jika mereka ingin menyerang, pasti mereka langsung menyerbu pulau ini dari semua penjuru. Tapi saat ini mereka hanya berusaha mengalihkan perhatian dengan menyuruh satu jenderal besar dan 2 patriark dari benua Hongchun melawan Jing Fu. Kata Bai An mengutarakan pendapatnya. Jadi di mana selama ini Panglima dan Jenderal besar satunya bersembunyi? Tanya Tang Rou. Mereka tidak ada di sini, jawab Bai An. Kenapa bisa begitu? Dari informasi yang aku dapat mereka sudah di sini. Kata Jing San heran. Aku sudah bilang itu hanya pengalihan. Itu dilakukan agar mereka bisa mengumpulkan kekuatan dan jika dugaanku benar, penguasa Hongchun juga akan datang ke sini bersama para panglimanya, jawab Bai An. Dari mana kau tahu sebanyak ini? Tanya Long Yuan cukup penasaran. Tadi aku membuat salah satu klan Hong menjadi budakku. Dia memberikan aku cukup banyak informasi. Saat ini pun ia sedang memberikanku informasi lagi melalui pikiran. Long Yuan, Jing San, Pixiu dan Tang Rou mengangguk. Hanya Tang De dan Xiao dan diam menyimak pembicaraan mereka. Jika begitu, itu cukup bagus bukan? Aku bisa dengan puas bertarung, kata Long Yuan dan Pixiu bersamaan. Tapi ada yang lebih tidak beres. Aku dai dengar Jing San jika Yu Fan dengan lancar mengacau. Kata Bai An sambil melirik Jing San mengangguk. Bai An kemudian menambahkan, apa tidak ada yang mencoba mencari Yu Fan?
Atau berusaha mengantisipasi saat Yufan akan menyerang. Aku yakin mereka punya batu komunikasi untuk saling menghubungi di setiap cabangnya. Mata Jingsan melotot kini tersadar. Kau benar Tuan Muda. Aku tidak berpikir sampai ke sana. Dengan adanya batu komunikasi, pasti mereka dapat bersiap-siap lebih dulu sebelum Yufan datang menyerang. Tapi dengan mudahnya mereka membiarkan Yufan menghancurkan markas cabang kelompok teratai hitam dan markas cabang penguasa Liu Wang. Apa yang mereka rencanakan? Kata Long Yuan ikut berpikir. Apapun yang mereka rencanakan, selagi kita bersatu kita pasti bisa menang. Kata Pixiu bersemangat. Itu benar. Jangan biarkan mereka memisahkan kita saat perang terjadi. Tang Rou ikut membenarkan. Ya sudah. Jika tidak ada yang dibicarakan, kalian bisa kembali melakukan aktivitas lain, kata Bai An santai. Aktivitas apa? Hanya duduk begini-begini saja. Jawab Tang De. Kau kan bisa ke rumah bordil, mantap-mantap, kata Bai An terkekeh. Kau, tunjuk Tang De kesal saat semua orang kini menertawakannya. Dengan kesal Tang De keluar. Semua orang hanya menggelengkan kepala. Baiklah aku akan kembali ke kamar dulu. Jika aku tidak ada di kamar, kalian tahu apa yang aku lakukan, kata Bai An berjalan ke arah kamarnya. Dengan cepat Long Yuan, Pixiu dan Xiao dan mengikuti Bai An. Kenapa kalian ikut? Kau Xiao dan kembalilah atau kau bisa mengikuti Tang De, tapi jangan mencari masalah, kata Bai An sambil berdiri di depan pintu kamarnya. Baik Tuan Muda. Saya permisi, dengan cepat Xiao dan pergi dari sana. Tuan Muda, apa kau ingin melihat kondisi saudara Lang Zai? Tanya Long Yuan dan Pixiu bersamaan. Iya, kata Xiaer dia telah lama sembuh dan sedang berlatih. Tapi kenapa aku merasakan ada banyak sekali kehidupan di dunia jiwaku? Aku sempat bertanya kepada Xiaer. Tapi ia menyuruhku untuk mengecek sendiri, jawab Bai An. Aku ikut. Ucap Pixiu semangat. Aku juga, kata Long Yuan santai. Baiklah ayo masuk ke dalam dulu, kata Bai An mengangguk sambil berjalan masuk diikuti oleh Long Yuan dan Pixiu. Bai An dengan cepat merobek ruang dan memunculkan lubang hitam. Mereka bertiga langsung masuk tanpa banyak bicara. Wus wus wus. Saat Bai An muncul bersama Long Yuan dan Pixiu, Bai An langsung mengeluarkan busur panahnya dan bersiap menembak sosok yang cukup mengerikan ada di depannya. Long Yuan hanya bengong saat melihat apa yang ada di depannya. Beda dengan Pixiu yang penasaran apa itu. Sedangkan sosok yang ada di depan Bai An dan dua saudaranya adalah monster. Tingginya 3 meter lebih dan berdiri tegak seperti manusia. Tapi yang aneh tangannya ada 6 dan kepalanya berbentuk singa bercampur naga. Kakinya besisik hitam pekat, matanya hitam kehijauan. Saat Bai An akan menarik busurnya mencoba membunuh sosok di depannya, Long Yuan langsung menghentikannya. Jangan dibunuh, aku mencoba berkomunikasi dengannya, kata Long Yuan. Bagaimana seorang monster sepertimu bisa ada di dunia jiwa Tuan Muda kami? Tanya Long Yuan memakai bahasa hewan buas. Kami semua ditangkap oleh Tuan Lang Zai dan dipekerjakan di sini menjadi budak, jawab monster tersebut menunduk. Long Yuan mengerutkan keningnya, dan langsung bertanya, dari mana kau berasal? Hutan rawa mistis Tuan, jawab monster tersebut. Kenapa aku tidak pernah dengar? Di mana itu? Atau dari dunia mana kau? Tanya Long Yuan kemudian berpikir monster ini bukan berasal dari dunia kekacauan surgawi. Kami dari dunia Guan 02 Tuan, jawab monster tersebut. Apa? Teriak Long Yuan terkejut. Sementara Pixiu yang mengerti apa yang mereka bicarakan semakin penasaran. Berbeda dengan Bai An kini terlihat seperti orang bodoh melirik Long Yuan dan monster tersebut terus secara bergantian. Sambil mendengar suara aneh seperti hewan takut disembelih. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menggerutu kesal. Bai An mengeluarkan araknya dan saat akan meminumnya, ia mendengar suara teriakan Long Yuan yang membuat minumannya tumpah ke bajunya. Apakah kau tidak bisa berteriak sedikit lebih pelan? Jangan mengagetkan orang yang sedang asik minum, kata Bai An dengan kesal,
ia juga kesal karena tidak bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Bai An juga mencoba menghubungi Lang Zai dan Mu Xiaer berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba merasakan keberadaan mereka tapi tidak ada kedua orang tersebut dan hanya ada ratusan monster yang cukup kuat. Hal itu membuat Bai An kesal dan mencoba minum arak agar ia bisa tenang. Pixiu hanya bisa terkekeh melihat kekesalan Bai An. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.